Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat-nikmat yang tidak bisa kita beli dengan apapun, yaitu nikmat kesehatan dan juga kesempatan yang Masya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan tentunya merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu di malam hari ini. Maka ini merupakan di antara sekian banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Maka marilah kita senantiasa berupaya untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat ini dan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat dari bersyukur, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan, bukan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, itu kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam peristiwa perang Ahzab, dan di sini kita sudah mendekati akhir dari perang Ahzab. Kita akan masuk pada pasal berikutnya, disebutkan oleh penulis dalam kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Penulisnya yaitu Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Setelah kemarin kita lewati keadaan di mana kaum Yahudi Bani Quraidah melakukan pengkhianatan. Mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah membatalkan perjanjian atau melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, di mana mereka yang seharusnya ikut menjaga keamanan kota Madinah, ikut mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh, justru mereka kemudian berkhianat. Selain mereka membuka akses masuk, jalan masuk untuk masuknya pasukan gabungan, pasukan musuh, mereka juga mempersiapkan pasukan sendiri untuk menyerang kota Madinah dari dalam. Maka ini merupakan situasi yang sangat-sangat mendesak atau sangat-sangat berat yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu. Dan sebelumnya Rasulullah SAW ketika mendengar kabar bahwasannya orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah melakukan pengkhianatan, maka Rasulullah langsung mengirim 2 orang sahabat beserta beberapa pasukan, yaitu Maslamah ibnu Aslam dengan 200 pasukan dikirim menuju wilayah Bani Quraidah, untuk melindungi, intinya untuk melindungi para wanita, anak-anak kecil, dan juga orang-orang tua yang tidak ikut perang, yang mereka berlindung di wilayah selatan yang itu dekat dengan pemukiman Bani Quraidah.
Dan juga Rasulullah mengirim Zaid ibnu Harithah, ya, sahabat Zaid ibnu Harithah beserta 300 pasukan. Jadi total ada 500 pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengamankan wilayah selatan dari serangan Yahudi Bani Quraidah dan juga dari serangan musuh yang masuk lewat pemukiman Bani Quraidah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah situasi puncak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Dan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, ya, ketika ujian itu semakin berat, ketika cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu dirasa makin berat hingga sampai pada puncaknya, maka hakikatnya ketika itulah pertolongan Allah akan datang. Ketika itulah pertolongan Allah akan datang. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana hamba tersebut dia tetap terus bersabar dan terus berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin ketika dia sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya untuk bersabar dan untuk terus berupaya berikhtiar mencari jalan keluar yang itu tidak menyelisih syariat, masih dalam koridor syariat, kemudian dia terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah, maka niscaya pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang, dan itu seringkali datang dari arah-arah yang tidak diduga sebelumnya. Dari arah-arah yang sebelumnya, atau dari perkara-perkara atau sebab-sebab yang tidak terlintas dalam benak kita sebelumnya. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan semua itu. Dan ini contohnya bisa kita lihat dari apa yang menimpa kaum muslimin pada perang Ahzab. Jadi di situasi kesulitan dan kesempitan yang sudah memuncak ketika itu, kota Madinah benar-benar berada di dalam keadaan yang membahayakan. Ya, bisa-bisa kota Madinah dikuasai oleh pasukan musuh. Ya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Maka di sini disebutkan pasal berikutnya, takhadulul atraf wa nihayatul ghazwah. Tercerai-berainya pasukan gabungan, ya, dari berbagai golongan, orang-orang Quraisy, kemudian orang-orang dari Bani Ghatafan, dan sebagiannya ada orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Wa nihayatul ghazwah, dan puncak dari perang, ya, puncak dari perang Ahzab. Kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum saya masuk pada pembahasan ini, kemarin juga sempat kita singgung bahwasannya pada peristiwa perang Ahzab, salah seorang sahabat yang mulia, dan beliau ini merupakan pemimpin dari suku Aus, pemimpin dari suku Aus yang merupakan salah satu dari dua kabilah atau dua suku utama kaum Ansor. Ya, jadi kaum Ansor, penduduk kota Madinah asli itu terdiri dari dua suku utama, dua kabilah utama, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ya, kabilah Aus ini dipimpin oleh sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Mu'ad. Sedangkan kabilah Khazraj dipimpin oleh sahabat Sa'ad ibnu Sinten? Sa'ad ibnu. Jadi dua Sa'ad ini. Yang satu Sa'ad ibnu Mu'ad, yang satu juga namanya Sa'ad ibnu Ubadah. Ya, Sa'ad ibnu Ubadah sering disebut dengan Sa'dain. Dua Sa'ad pemimpin dari kaum Ansar. Dan Sa'ad ibnu Mu'ad, pemimpin dari suku Aus atau kabilah Aus, beliau mengalami luka pada peristiwa perang Ahzab.
Jadi kisahnya ringkasnya, ketika beliau ikut bersama kaum muslimin yang lainnya untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh, ketika itu beliau memakai baju baju perang, baju perlindungan perang, ya, seperti yang biasa dipakai. Cuman bagian tangan beliau itu terbuka, ya. Jadi bagian tangan beliau, lengan beliau dari atas ke bawah itu tidak ada pelindungan, tidak ada pelindungnya. Jadi pelindungnya cuma badan dan kepala. Nah, kemudian ketika beliau sedang berusaha untuk menghalau musuh yang hendak masuk ke kota Madinah, ada salah seorang dari kalangan Quraisy, ya, dari kalangan Quraisy bernama Hibban Ibnul Ariqah. Ya, Hibban Ibnul Ariqah, dia berhasil memanah sahabat Sa'ad ibnu Mu'adz di bagian lengan atas, bagian lengan atas ini. Jadi bagian atas. Dan ini sampai memotong urat yang ada di lengan atas beliau. Ya, mungkin urat niki napa niki? Urat napa? Otot napa niki? Tendon. Intinya urat di lengan atas beliau itu akhirnya putus, ya, terkena panah tadi. Dan akhirnya beliau mengalami pendarahan yang luar biasa. Ya, mengalami pendarahan. Jadi keluar darah yang banyak, dalam jumlah yang banyak. Dan sudah berupaya dihentikan oleh Rasulullah pendarahan tersebut, ya, berupaya untuk dihentikan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau sampai turun tangan sendiri, ya, Rasulullah SAW sampai turun tangan langsung untuk menghentikan pendarahan dari Sa'ad ibnu Mu'adz. Tapi beberapa kali dicoba, gagal. Hingga akhirnya kemudian ketika Sa'ad melihat keadaannya seperti itu, ya, dia melihat keadaan lukanya sudah parah seperti itu, maka Sa'ad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sa'ad ibnu Mu'adz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra aini min Bani Quraidah. Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku terlebih dahulu sebelum engkau bisa menyejukkan pandanganku dengan balasan yang ditimpakan kepada Bani Quraidah. Ya. Karena Sa'ad ibnu Mu'adz beliau pemimpin suku Aus, ya. Sedangkan suku Aus ini merupakan sekutunya Bani Quraidah. Ya, sekutunya Bani Quraidah. Ini dalam perkara duniawi, ya, menjalani hubungan kerjasama dalam perkara duniawi antara suku Aus dengan Bani Quraidah. Makanya ketika Bani Quraidah melakukan pengkhianatan seperti ini, maka Sa'ad ibnu Mu'adz yang paling terpukul, ya, beliau yang paling sedih mendapati situasi seperti itu. Ternyata Yahudi, orang-orang Yahudi yang selama ini mereka percaya berkhianat, ya. Akhirnya Sa'ad ibnu Mu'adz sangat-sangat murka kepada orang-orang Bani Quraidah, ya. Sampai-sampai Sa'ad berdoa seperti ini. Beliau meminta jangan diwafatkan terlebih dahulu sampai beliau melihat hukuman yang ditimpakan kepada Bani Quraidah. Dan nanti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melalui keputusan dari Sa'ad ibnu Mu'adz dijatuhkannya hukuman atas Bani Quraidah. Jadi Rasulullah SAW memberikan kesempatan atau kehormatan kepada Sa'ad ibnu Mu'adz untuk menetapkan apa hukuman yang setimpal bagi orang-orang Bani Quraidah. Jadi nanti orang-orang Bani Quraidah mereka akan mendapatkan hukuman atas ketetapan atau keputusan yang ditetapkan oleh sahabat Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan nanti ketika beliau wafat, ya, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, ketika beliau wafat, arsy Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar, jemaah. Subhanallah. Ya, ketika sahabat Sa'ad ibnu Mu'adz wafat, arsy-nya Allah, jemaah, bayangkan. Makhluk Allah yang paling besar arsy itu. Ya, arsy-nya Allah itu makhluk Allah yang paling besar.
itu sampai bergetar ketika wafatnya Sa'ad ibnu Mu'adz. Padahal usia keislaman Sa'ad itu kalau ditotal baru sekitar 7 tahun. Masya Allah. Ya, dari semenjak beliau mengikut semenjak sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ya. Jadi 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah kan ada Baiat Aqobah namanya. Dengan kalau masih ingat nih, Baiat Aqobah. Itu yang dilakukan oleh beberapa orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah, kemudian mereka mendengar dakwah dari Rasulullah, mereka masuk Islam, kemudian dibaiat oleh Rasulullah, dinamakan Baiat Aqobah. Ya, kemudian beberapa penduduk Madinah inilah yang nanti kemudian pulang ke Madinah dan mendakwahkan Islam di kota Madinah, ditemani oleh sahabat Mus'ab bin Umair yang diutus langsung oleh Rasulullah. Nah, ini 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah sudah disiapkan keadaan Madinah supaya nanti siap untuk dijadikan tempat hijrah. Makanya Mus'ab bin Umair dan beberapa penduduk Madinah tadi yang sudah masuk Islam itu kemudian berdakwah di kota Madinah hingga banyak yang sudah memeluk agama Islam, hingga ketika di tahun ke-13 dari kenabian akhirnya Rasulullah pun hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika 2 tahun sebelum hijrah tadi, Sa'ad ibnu Mu'adz walaupun beliau tidak langsung datang ke Mekah, ya, tapi beliau mendengar dakwah dari Mus'ab bin Umair hingga akhirnya beliau pun masuk Islam. 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian peristiwa perang Ahzab ini terjadi di tahun yang ke-5 Hijriah. Berarti cuma 7 tahun keislaman beliau. Tapi luar biasa. Ya. Bagaimana seorang Sa'ad ibnu Mu'adz ketika wafatnya sampai-sampai bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa jasa beliau sangat besar kepada Islam. Ya. Karena sekali lagi tadi beliau merupakan salah satu pemimpin kaum Ansor, dan kita tahu bagaimana para sahabat Ansor yang mereka benar-benar menerima sepenuhnya kaum Muhajirin yang hijrah datang ke Madinah, dan kemudian mereka pun bersama-sama dengan para sahabat Muhajirin membela dan memperjuangkan Islam. Ya, nanti wafatnya beliau nanti akan kita lewati ketika pembahasan perang Bani Quraidah, ya, setelah selesai perang Ahzab ini nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh penulis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walillahi fi khalqihi syu'un. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semua yang terjadi di alam semesta ini. Sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atas para makhluknya. Maka faqad ja'ana hadhihi dzuruf al-qasiyah Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ashja'i. Yang kemarin sebelum kita tutup kajian pada pertemuan sebelumnya, saya sebutkan bahwasannya pertolongan dari Allah datang dari arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Kenapa? Karena pertolongan pertama yang Allah turunkan itu berasal dari salah seorang tokoh Bani Ghatafan. Bani Ghatafan yang mereka itu termasuk dari pasukan Ahzab, pasukan gabungan yang menyerang kota Madinah. Dialah seorang laki-laki bernama Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ashja'i. Jadi di tengah-tengah peperangan dia masuk Islam, jemaah. Inilah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ketetapannya, gitu. Masya Allah. Ini kan kalau kita logika, ini pasukan musuh jumlahnya lebih banyak. Kaum muslimin benar-benar dalam keadaan terdesak ketika itu. Apalagi orang-orang Bani Quraidah sudah berkhianat. Kota Madinah bisa saja sudah jadi sasaran empuk pasukan musuh sebenarnya. Tapi justru ada salah seorang dari pasukan musuh yang masuk Islam ketika itu. Subhanallah. Ini kalau bukan karena ketetapan Allah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat, termasuk tentunya Rasulullah SAW sendiri,
Beliau tidak menyangka bahwasanya akan ada salah seorang dari pasukan musuh yang masuk Islam dalam keadaan seperti itu. Berbeda kalau keadaannya itu pasukan kaum muslimin yang sudah diuntungkan. Ya, pasukan muslimin keadaannya mereka sudah hendak atau akan segera mendapatkan kemenangan. Ya, itu bisa sangat mungkin kemudian banyak yang masuk Islam. Nah, ini kondisinya pasukan kaum muslimin sudah terdesak seperti itu. Kota Madinah bisa dikatakan tinggal menunggu waktu bisa dikuasai oleh pasukan musuh. Tapi ternyata ketika itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan salah seorang dari Bani Ghatafan bernama Nuaim ibnu Mas'ud al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia justru mendapatkan taufik dari Allah dan memeluk agama Islam. Wa huwa min Ghatafan wa kana sadiqan li Quraisy wal Yahud. Ya. Dan beliau ini adalah sahabat dekatnya orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi sekaligus. Jadi orang yang dipercaya oleh dua kubu yang ikut bergabung di pasukan musuh, yaitu kubu kaum Quraisy dan juga kubu orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Quraidah nanti yang kita maksudkan di sini. Faqala, termasuk dipercaya oleh kaumnya Bani Ghatafan tentunya. Ya. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah bagaimana caranya, gitu, beliau bisa masuk ke kota Madinah. Ya. Kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sudah masuk Islam. Dalam riwayat yang lainnya, inni ji'tu usaddiquka. Sungguhnya aku saat ini datang kepadamu menyatakan bahwasanya saya membenarkan yang engkau sampaikan. Wa asyhadu anna ma ji'ta bihaq, dan saya bersaksi bahwasanya apa yang engkau bawa merupakan kebenaran. Kemudian beliau mengatakan, wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami, sedangkan kaumku belum tahu keislamanku. Ya. Bani Ghatafan belum tahu, orang-orang Quraisy pun juga belum tahu, orang-orang Yahudi pun juga belum tahu tentunya. Famurni bima syi'ta. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, maka perintahlah aku dengan perintah yang dengan apapun yang engkau perintahkan, dengan apapun yang engkau inginkan, agar aku bisa menolong kaum muslimin di situasi seperti ini. Maka kemudian Rasulullah pun menjawab. Bahkan Rasulullah sendiri ketika mendapati ada salah seorang dari Bani Ghatafan datang masuk Islam, menyatakan keislamannya, Rasulullah sendiri pun belum terpikirkan dalam benak beliau bahwasanya ini merupakan sebab dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mendapati cuma satu orang yang datang. Kecuali kalau seluruh Bani Ghatafan masuk Islam. Ya. Baru kemudian bisa saja Rasulullah sadar inilah sebab pertolongan dari Allah. Ya. Ternyata ini karena ini cuma satu orang yang datang. Rasulullah belum tergambarkan, belum terpikirkan bahwasanya inilah awal dari berubahnya keadaan, berbaliknya keadaan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, anta rajulun wahid. Engkau cuma satu orang, wahai Nuaim. Maka wa madza anta rajulun wahid wa madza asa an taf'al. Engkau cuma satu orang, wahai Nuaim. Apa kiranya yang bisa engkau lakukan? Walakin, akan tapi, khadzil anna mastata'ta. Akan tetapi silahkan engkau membuat tipu daya di tengah-tengah pasukan musuh semampumu. Ya. Ini Rasulullah hanya memberikan perintah seperti itu. Silahkan engkau membuat tipu daya di tengah-tengah pasukan musuh semampumu. Ya.
Fa innal haraba khid'ah. Karena sungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Maka oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ucapan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi peristiwa ini tadi diriwayatkan dalam Bukhari dan Sahih Bukhari Muslim, dan Imam An-Nawawi memberikan komentar terkait dengan hadis ini, bahwasanya para ulama telah sepakat akan bolehnya membohongi orang-orang kafir, pasukan musuh dalam peperangan. Ya. Karena perang itu tipu daya. Jadi boleh kaum muslimin membohongi, membuat makar, membuat tipu daya, membuat siasat untuk membohongi orang-orang kafir dalam peperangan. Ini para ulama sepakat akan dibolehkannya hal tersebut, dengan syarat tidak sampai membatalkan perjanjian antara kaum muslimin dengan pasukan musuh, atau antara kaum muslimin dengan pihak yang lain. Pokoknya jangan sampai menyebabkan kaum muslimin membatalkan perjanjian, karena ini benar-benar dijaga, walaupun itu perjanjian dengan orang-orang kafir, ya. Maka itu syaratnya. Selama itu tidak menyebabkan kaum muslimin membatalkan perjanjian dengan pihak lain, maka boleh untuk melakukan tipu daya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maka ini perintah dari Rasulullah kepada Nu'aim ibnu Mas'ud. Rasulullah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Nu'aim. Rasulullah tidak tahu. Rasulullah pun juga tidak memberikan arahan, kamu hendaknya seperti ini, seperti ini. Kemudian dengan kecerdasan, dan tentunya ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ilhamkan kepada Nu'aim untuk melakukan sebuah tipu daya yang ini menjadi sebab terpecah belahnya pasukan musuh. Nah, apa makar yang tipu daya yang beliau lakukan? Di sini dilanjutkan. Fadhahaba Nu'aim ila Quraidah. Kemudian Nu'aim pun mendatangi orang-orang Bani Quraidah. Ini dalam keadaan Nu'aim ini seperti apa, Pak? Mata-mata, agen rahasia. Karena Nu'aim kan belum diketahui keislamannya. Dia datang ke pemukiman Bani Quraidah, mendatangi orang-orang Bani Quraidah dalam keadaan mereka masih menyangka bahwasanya Nu'aim masih di atas kesyirikan, masih menjadi sahabat mereka, masih menjadi kerabat masih menjadi teman mereka. Falamma ra'auhu akramuhu, ketika orang-orang Bani Quraidah melihat Nu'aim, maka langsung dimuliakan oleh orang-orang Bani Quraidah. Langsung dimuliakan, ya, dijamu, dimuliakan, ya. Karena Nu'aim ini memang termasuk tokoh, ya, bukan orang sembarangan di kalangan Bani Ghatafan. Faqala, kemudian Nu'aim pun mengatakan, ta'rifuna wuddi lakum, kalian sudah tahu bagaimana kecintaan saya kepada kalian. Ya, Nu'aim mengatakan seperti ini kepada Bani Quraidah. Wa khasatan ma baini wa bainakum, khususnya bagaimana hubungan antara diriku dengan kalian, bagaimana bagusnya hubungan antara kita, ya. Wa inni muhaddithukum haditsan faktumuhu anni, dan sekarang saya akan menyampaikan sesuatu, tapi tolong jaga rahasia ini, ya. Tolong jaga rahasia ini, ya. Ini tipu daya dari Nu'aim. Jadi seakan-akan Nu'aim hendak menyampaikan saran, masukan, nasihat kepada Bani Quraidah, padahal ini cuman akal-akalan beliau saja. Ini namimah sebenarnya yang dilakukan oleh siapa? Nu'aim ibnu Mas'ud ini namimah. Dia mengadu domba antara orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, dan juga orang-orang Bani Ghatafan. Tapi ini diperbolehkan karena ini dalam situasi peperangan. Qalu na'am, kemudian mereka pun menjawab na'am. Baiklah, apa yang hendak engkau sampaikan? Kemudian Nu'aim mengatakan, qad ra'aitum ma waqa'a li Bani Qainuqa wan Nadir. Kalian tentunya tahu apa yang telah terjadi kepada saudara-saudara kalian dari Bani Qainuqa, Bani Nadir yang sudah terusir dari kota Madinah. Ini sudah kita lewati kisahnya, ya, bagaimana Yahudi Bani Qainuqa diusir dari kota Madinah. Ini karena ulah mereka sendiri, ya, karena mereka
menantang kaum muslimin ketika kaum muslimin setelah kaum muslimin menjalani perang Badar. Setelah perang Badar, Bani Qainuqa mengaku, kalian tuh baru melawan pasukan yang nggak bisa perang. Coba kalau kalian melawan kami, gitu kan. Ini sombongnya mereka, akhirnya diusir dari kota Madinah. Kemudian Bani Nadir diusir juga karena dia berusaha membunuh Rasulullah setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud, akhirnya diusir juga. Wa qad dhahartum Quraisyan wa Ghatafan. Jadi di sini Nuaim mengingatkan, kalian tentunya masih ingat apa yang terjadi kepada Bani Qainuqa, Bani Nadir, saudara-saudara kalian, mereka semua itu. Sedangkan saat ini kalian dibantu oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan. Wa hum laisu mithlakum, sedangkan mereka tidak seperti kalian keadaannya. Fal balad baladukum, negeri ini negeri kalian. Kalian tinggal di sini, di negeri Madinah. Fihi amwalukum wa abnaukum wa nisaukum. Di negeri ini ada harta kalian, ada istri-istri kalian, ada para wanita kalian, ada anak-anak kalian. Ya. Ini cerdasnya Nuaim, ya, Masya Allah. La taqdiruna an tatahawwalu minhu ila ghairih. Kalian gak mungkin begitu saja pindah dari negeri ini ke negeri lain, meninggalkan semua itu. Kalau seandainya nanti kalian kalah, gitu maksudnya. Kalau seandainya nanti ternyata pasukan gabungan ini gak bisa menguasai kota Madinah, gimana nasib kalian nanti? Wa amma baladuhum wa amwaluhum wa nisahum faba'idah. Sedangkan negeri mereka, tempat tinggal mereka, harta mereka, ya, istri-istri mereka, para wanita mereka, anak-anak mereka itu jauh dari sini, di negeri lain. Fahum in asabu fursah intahazuha wa illa lahiqu bibiladihim. Maka mereka, pasukan gabungan ini, orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan ini, kalau seandainya mereka mendapatkan kesempatan untuk menguasai kota Madinah, tentunya mereka akan memanfaatkannya. Tapi kalau tidak, ya pastinya mereka akan kembali ke negeri mereka masing-masing. Wa tarakukum wa Muhammadan yantaqimu minkum kaifa yasha. Tinggallah akhirnya mereka pun meninggalkan kalian di sini, meninggalkan kalian sendiri beserta Muhammad yang akan membalas perbuatan kalian. Ya. Maka ini, ya, ini apa namanya, hasutan dari Nuaim. Dan ini tentunya sangat-sangat realistis, ya kan? Sangat-sangat masuk akal ini kondisi seperti ini, kan? Ini benar adanya memang. Kalau seandainya pasukan gabungan gagal menguasai kota Madinah, yang paling dirugikan Bani Quraidah. Mereka sudah terlanjur berkhianat, mengkhianati kaum muslimin, tinggal mereka menunggu hukuman saja nanti. Mereka mau langsung pergi lari juga tidak bisa. Ya. Harta mereka di situ, rumah mereka di situ. Masya Allah. Kalau kemudian Bani Quraidah pun, ya, mereka percaya saja, mereka terpengaruh dengan ucapan Nuaim tadi. Mengatakan famal amal, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Ya. Qala, maka Nuaim pun mengatakan la tuqatilu ma'hum hatta yu'tukum rahain. Ya. Kalian jangan mau berperang bersama mereka, ya, sampai mereka mau memberikan jaminan. Apa jaminannya, jemaah? Orang-orang mulia mereka. Ya, kalian harus minta tokoh-tokohnya orang-orang Quraisy, ya, dan tokohnya orang-orang Ghatafan. Ya, padahal Bani Ghatafan ini kaum dia sendiri, kan, kaumnya Nuaim sendiri. Kalian minta dari mereka, tokoh-tokoh mereka, untuk jadikan tawanan bagi kalian sebagai jaminan, digadaikan, ya, sebagai barang gadaian, digadaikan. Jadi jaminan di tengah-tengah kalian supaya mereka nanti tidak bisa langsung pergi begitu saja meninggalkan kalian. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nuaim. Maka kemudian mereka pun mengatakan laqad asyarta birra'yi. Sungguh engkau menyampaikan ide yang cemerlang kepada kami. Ya, percaya mereka. Akhirnya sudah terpengaruh. Sudah selesai dari Bani Quraidah, ya, Nuaim sudah berhasil mempengaruhi mereka. Kemudian Nuaim pun datang ke orang-orang Quraisy. Datang ke orang-orang Quraisy, mendatangi tokoh-tokoh mereka.
Tentunya Abu Sufyan diantaranya, pemimpinnya kaum Quraisy ketika itu Abu Sufyan. Kemudian Nu'aim mengatakan, kalian sudah tahu tentunya bagaimana kecintaanku kepada kalian, bagaimana aku senantiasa berupaya untuk menasihati kalian, menyampaikan kebaikan kepada kalian, ya. Maka orang-orang Quraisy pun percaya. Naam, ya, tentu kami mempercayaimu wahai Nu'aim. Kemudian Nu'aim pun mulai memberikan hasutannya. Ya, intinya apa yang disampaikan muqaddimahnya tadi sama dengan apa yang disampaikan kepada orang-orang Bani Quraidah. Aku akan memberitahukan kepada kalian sesuatu, tapi tolong jaga rahasia ini. Ya, kemudian orang-orang Quraisy pun naf'al, menjawab, ya, kami akan melakukannya. Apa perkara tersebut? Ya. Kemudian Nu'aim melanjutkan, fa inna yahud qad nadimu ala naqdihim ahda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka sudah menyesal, ya. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah mereka sudah menyesal. Mereka menyesal sudah mengingkari atau melanggar perjanjian dengan Muhammad. Ya. Padahal kan nggak seperti itu kan keadaannya orang-orang Yahudi tadi. Ini cuma akal-akalannya Nu'aim saja. Wa khafu an tarji'u wa tatrukuhum ma'ah. Dan mereka khawatir kalau kalian kembali ke negeri kalian, kemudian meninggalkan mereka sendiri di kota Madinah. Ya. Maka farasaluhu annahum ya'khuduna minkum rahain wa yadfa'unaha ilaihi thumma yuwalunahu alaikum faradiya bidzalik. Maka mereka pun orang-orang Yahudi mengirim pesan kepada Muhammad. Ya. Ini akal-akalan Nu'aim. Mereka orang-orang Yahudi mengirim pesan ke Muhammad dan memberikan tawaran bahwasanya mereka akan menyerahkan sebagian tokoh-tokoh kalian sebagai barang jaminan yang nanti akan diserahkan kepada Muhammad dan akan dibunuh oleh Muhammad, supaya mereka kembali bisa berdamai dengan kaum muslimin, gitu, dengan Muhammad. Ya, ini yang disampaikan oleh Nu'aim. Jadi orang-orang Yahudi sudah punya kesepakatan dengan Nabi Muhammad bahwasanya orang-orang Yahudi akan mengambil beberapa tokoh-tokoh kaum Quraisy dan tokoh-tokoh Ghatafan yang kemudian dijadikan tawanan, kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian faradiya bidzalik, dan Muhammad pun menyetujui hal tersebut. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian kepada orang-orang Yahudi ini. Wa in sa'alukum rahain fala tu'tuhum. Kalau nanti mereka meminta jaminan kepada kalian, jangan kalian beri. Ya, jangan kalian terima permintaan tersebut. Maka ini yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Tsumma dzahaba ila Ghatafan faqala lahum mithla dzalik. Kemudian Nu'aim pun juga mendatangi orang-orang Ghatafan dan menyampaikan hal yang sama. Maka akhirnya terpengaruhlah 3 golongan musuh Islam. Orang-orang Yahudi mereka khawatir ditinggal sendirian oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan. Akhirnya mereka nanti akan mendapatkan hukuman dari Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan, ya, mereka khawatir dikhianati oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah ketika mereka nanti menyerahkan tokoh-tokoh mereka yang mulia untuk dijadikan barang jaminan, untuk dijadikan jaminan di tengah-tengah orang-orang Yahudi, kemudian nanti justru diserahkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya terpecah belahlah pasukan musuh. Maka setelahnya Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ketika sudah mendapatkan hasutan dari Nu'aim tadi, dia menyampaikan kepada Bani Quraidah, ya, mengajak mereka untuk ikut berperang, ya, di esok harinya, begitu. Di esok harinya mengajak mereka untuk ikut berperang. Karena kan Bani Quraidah sudah mempersiapkan pasukan, ya, jumlahnya sekitar 750 orang pasukan. Ya. Jadi kemudian Abu Sufyan ketika itu mengajak, esok hari, ayo besok, ya, marilah kalian ikut berperang bersama kami esok hari.
Nah ternyata hari esok itu pas ketika itu hari Jumat, besoknya hari Sabtu. Hari Sabtu merupakan hari yang diistimewakan oleh orang-orang Yahudi. Hari Sabtu hari ibadah mereka. Kayak kita hari Jumat, Pak. Kalau orang-orang Yahudi itu hari Sabtu. Maka kemudian jawaban dari orang-orang Yahudi, besok hari Sabtu. Ya. Besok itu hari Sabtu. Ya. Dan kami tidak ingin tertimpa hukuman sebagaimana apa yang menimpa para pendahulu kami. Dengan tahu kisahnya orang-orang Yahudi yang dirubah jadi kera dan babi. Itu kenapa, Pak? Sebabnya melanggar peraturan hari Sabtu. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah kisahnya. Jadi mereka itu di hari Sabtu dilarang untuk mencari ikan. Mereka kan tinggalnya di wilayah pantai gitu, pesisir pantai. Di hari Sabtu mereka dilarang untuk mencari ikan. Padahal di hari Sabtu itu banyak-banyaknya ikan. Itu sedang di hari Sabtu itu ya ini ujian dari Allah. Di hari Sabtu tuh ikan tuh lompat-lompat di laut itu kan. Ini banyak sekali ikan di hari Sabtu. Tapi ketika hari Sabtu mereka dilarang untuk mencari ikan. Karena itu hari ibadah mereka. Tapi mereka berbuat tipu daya. Ya orang Yahudi itu memang suka membuat makar, membuat tipu daya, membuat akal-akalan. Jadi mereka masang jaringnya hari Jumat, ya. Masang jaring di laut tadi hari Jumat. Nah, terus kan di hari Sabtu otomatis banyak ikan yang terperangkap di jaring itu. Nah, nanti hari Ahadnya, hari Minggunya baru mereka ambil. Seakan-akan mereka di hari Sabtu kan nggak mencari ikan. Tapi ini khiyal namanya, ini tipu daya, ini akal-akalan dan Allah Maha mengetahui. Akhirnya kemudian Allah hukum mereka dirubah menjadi kera dan sebagiannya dirubah menjadi babi. Subhanallah. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi bisa jadi kera-kera dan babi-babi itu keturunan orang Yahudi. Ya. Nah, iya, makanya mereka itu simbol hewan-hewan yang buruk nih. Ya, makanya jangan sampai dimakan, makanya haram kita makan babi. Kemudian orang-orang Yahudi tadi mengatakan, sesungguhnya kami tidak akan berperang bersama kalian kecuali kalian memberikan jaminan kepada kami, supaya kalian tidak meninggalkan kami begitu saja di negeri kami ini. Ya. Akhirnya mendengar hal ini kan, ternyata benar yang diucapkan Nuaim. Itu kan orang-orang Quraisy sama orang-orang Ghatafan saling memandang mereka kan, ternyata benar yang disampaikan Nuaim. Ternyata memang orang-orang Yahudi ini hendak meminta jaminan dari kita. Maka orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan pun menolak hal tersebut. Ya. Kemudian akhirnya orang-orang Yahudi juga tidak mau membantu orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan untuk menyerang kota Madinah. Akhirnya terpecah belahlah pasukan musuh. Sudah tidak saling percaya, jemaah. Ya, sudah tidak saling percaya. Terjadilah takhadzul. Sudah saling tidak percaya, terpecah belah, sudah tidak kompak lagi pasukan musuh. Kemudian adapun kaum muslimin, ini saya percepat ya sedikit lagi karena nanggung ini kalau kita berhenti di sini, Pak. Adapun kaum muslimin, mereka senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah di situasi seperti ini. Karena para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa doa yang bisa kita ucapkan di situasi seperti ini?" Situasi yang benar-benar di ujung tanduk. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, "Allahumma astur auratana wa amin rawatina." Ya Allah, tutupilah aurat-aurat kami, aib-aib kami, dan berikanlah rasa aman kepada kami dari perkara-perkara yang kami takutkan. Nah, ini hingga sekarang menjadi bagian dari zikir pagi dan petang. Kemudian Rasulullah pun setelahnya juga terus beliau berdoa, beliau sholat berdoa. Inilah keadaan Rasulullah dahulu. Beliau ketika dalam situasi-situasi yang sempit, beliau memperbanyak sholat, memperbanyak doa. Ini hendaknya kita seperti itu, jamaah, ya. Mencontoh bagaimana beliau dalam mencari solusi. Karena solusi itu hakikatnya hanya dari Allah. Tidak mungkin kita akan dapatkan jalan keluar dari semua permasalahan kita kecuali kita memohon kepada Allah.
Kita mau upaya siang malam 24 jam cari solusi, tapi kita nggak mau berdoa, kita nggak mau minta pertolongan kepada Allah, nihil. Hasilnya nihil. Kita tidak akan mendapatkan jalan keluar, jemaah. Yang ada justru jalan buntu, bukan jalan keluar. Atau bahkan mungkin jalan yang menyesatkan kita kepada jurang yang membinasakan kita, yang kita anggap itu jalan keluar, ternyata itu mengarahkan kepada kebinasaan. Makanya beliau senantiasa berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ahzimil ahzab, Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran. Engkaulah yang sangat cepat hisabnya. Ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah pasukan gabungan ini. Ya Allah, hancurkanlah mereka, ya, binasakanlah mereka dan guncanglah mereka. Ya. Maka kemudian Allah pun mengabulkan doa beliau. Maka apa pertolongan Allah yang lainnya setelah Nuaim ibnu Mas'ud tadi yang sudah memecah belah pasukan kaum muslimin? Allah kemudian setelahnya mengirimkan rihan, angin yang sangat kencang, wa junudan minal malaikah, dan pasukan malaikat. Angin yang sangat kencang, Pak. Angin yang kencang, yang dingin. Dan itu hanya menimpa pasukan musuh. Padahal jarak antara pasukan musuh dengan kaum muslimin dekat, cuma dipisahkan khandak, cuma dipisah dengan parit itu. Jadi yang di sisi pasukan musuh dapat mereka mengalami angin yang kencang, angin yang dingin, pasukan kaum muslimin tenang-tenang saja. Subhanallah. Kemudian Allah juga mengirim pasukan para malaikat. Apa tujuannya? Tugasnya apa? Untuk menakut-nakuti, untuk memberikan rasa takut di dalam hati musuh. Dan juga ada yang menyebutkan juga bahwasanya para malaikat ini juga yang kemudian ikut memporak-porandakan camp atau perkemahan pasukan musuh. Jadi selain angin yang kencang, akhirnya kemah-kemahnya berterbangan, ya, porak-poranda, hancur. Kemudian api-api mereka, api-api unggun mereka juga mati semuanya, padam semua. Periuk-periuk mereka yang mereka gunakan untuk memasak masakan makanan juga sudah guling, ya. Sudah hancur, sudah terbawa angin. Akhirnya dalam situasi seperti ini, subhanallah, ya. Akhirnya kemudian Rasulullah pun mengutus sahabat Hudzaifah ibn Yaman, mengutus Hudzaifah untuk melihat kondisi pasukan musuh. Dan ternyata ini terjadi di malam hari, ya. Angin tadi terjadi di malam hari. Kemudian Hudzaifah datang di tengah-tengah pasukan musuh yang sedang mengalami badai angin ini, tapi Hudzaifah tidak merasakan efek dari angin tersebut sedikit pun. Hudzaifah mengatakan seakan-akan justru saya merasakan kehangatan seperti sedang di dalam pemandian air hangat. Subhanallah. Pada ketika itu pasukan musuh sedang kacau balau, ya, lari kemana-mana, pora-poranda, dan mereka sudah berusaha menyelamatkan diri mereka. Akhirnya kemudian di pagi harinya Hudzaifah membawa kabar kepada Rasulullah. Ini singkatnya begitu, nggih. Walaupun kisahnya nggak selingkas itu. Hudzaifah kemudian di pagi harinya membawa kabar kepada Rasulullah bahwasannya pasukan musuh sudah melarikan diri, sudah sepi Pak pagi harinya, masya Allah. 10.000 pasukan udah hilang, balik ke negeri mereka. Subhanallah. Ya, karena di malam harinya mereka mengalami seperti itu, maka Abu Sufyan pun pemimpin Quraisy beliau mengatakan bahwasanya kondisi yang mereka alami ini sudah tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk tetap tinggal di situ, untuk tetap berupaya menguasai kota Madinah. Maka Abu Sufyan pun dia memilih mundur dan mengajak pasukannya untuk mundur. Melihat kaum Quraisy mundur, orang-orang Bani Ghatafan pun juga akhirnya mundur. Pagi harinya sudah kosong medan peperangan. Subhanallah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Dan tadi mukjizat diantaranya tadi, ya, masya Allah, angin ini tidak menimpa kaum muslimin. Bahkan Hudzaifah yang malam harinya ikut di tengah-tengah pasukan musuh jadi mata-mata di situ,
dia tidak merasakan efek dari angin tadi sedikit pun. Kemudian jamaah selain itu juga angin ini walaupun sangat kencang, tapi tidak sampai membinasakan pasukan musuh. Kenapa? Karena di tengah-tengah pasukan musuh itu nanti akan muncul para pendekar Islam. Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, siapa lagi? Khalid bin Walid dan yang lain. Allah tidak binasakan mereka ketika itu, karena mereka nanti yang akan menjadi para pejuang Islam. Masya Allah. Kemudian terakhir saya sebutkan di sini, mendapati pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kota Madinah selamat dari serangan pasukan musuh yang begitu banyaknya. Akhirnya kemudian Rasulullah pun di esok harinya beliau mengatakan, ini ucapan yang luar biasa dari beliau ya. Kita bisa bayangkan jemaah, ketika itu Rasulullah mengucapkan kalimat ini di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan al-an naghzuhum wala yaghzunana. Sekarang giliran kita yang menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang kita lagi. Nahnu nasiru ilahi, kita yang akan mendatangi mereka sekarang. Subhanallah. Dan memang ini mukjizat dari beliau. Ini ucapan beliau juga merupakan mukjizat. Kenapa? Karena setelah peristiwa perang Ahzab ini, tidak ada satupun pasukan musuh yang berani menyerang kaum muslimin kembali. Subhanallah. Luar biasa. Setelah perang Ahzab ini tidak ada pasukan musuh yang berani menyerang kota Madinah. Yang ada kaum muslimin lah yang menyerang mereka di negeri mereka. Inilah yang akan terjadi, yang akan kita bahas pada peristiwa-peristiwa berikutnya nanti. Masya Allah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan peristiwa ini menunjukkan kepada seluruh bangsa Arab bahwasanya kota Madinah tidak bisa dianggap remeh. Kaum muslimin tidak bisa dianggap remeh. Pasukan yang jumlahnya segitu banyak, mereka tidak bisa menaklukkan kota Madinah, apalagi pasukan-pasukan yang kecil. Makanya setelah itu tidak ada lagi yang berani menyerang kota Madinah. Tinggal nanti kemudian setelah peristiwa ini Rasulullah SAW akan mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kurang saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.